Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, mahasiswa program Profesi Insinyur di Universitas Indonesia. Saya akan memberikan presentasi mengenai the role of safeguard and hazard identification analysis yang akan diimplementasikan di dalam topik kerusakan instrumen sulfur analyzer di laboratorium. Case description. Kualitas suatu barang yang diperjualbelikan, khususnya di produk pertambangan, harus memenuhi spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kualitas suatu barang dilakukan pengujian di laboratorium, yaitu di bawah Departemen Quality Control. Berikutnya yaitu case analysis of the loss event. Pada prakteknya, kegiatan yang dilakukan di laboratorium tidak selalu dalam kondisi operation mode yang normal, di mana semua hajat masih aman dan terkendali. Salah satu kasus yang diangkat yaitu kerusakan instrumen analisis sulfur analyzer sebagai penyebab awal atau initiating cause di laboratorium PT LTAC. Dari kasus ini, kita dapat mengimplementasikan the role of safeguard dalam konteks prosedur evaluasi hazard dari analisis total sulfur menggunakan instrumen sulfur analyzer. Initial case. Dalam kondisi operation mode normal, semua proses hazard aman dan terkendali dan fasilitas beroperasi dalam batasan dan sesuai dengan prosedur operasi yang ada. Penyebab awal atau initiating cause merupakan suatu bentuk peralihan mode operasi dari kondisi normal menjadi abnormal. Dalam konteks prosedur evaluasi bahaya, ini modus yang abnormal ini disebut deviasi. Pada kasus inisial case-nya adalah terjadi kerusakan alat yaitu combustion tube dan heating element yang menyebabkan terjadinya perubahan dari kondisi normal menjadi abnormal sehingga kondisi ini menyebabkan alat tidak bekerja dengan performance yang baik sesuai dengan standar pengoperasian alat. The role of safeguard and scam. Pada kasus ini, yaitu di bagian containment and control, hazardnya adalah analisis total sulfur menggunakan alat instrumen sulfur analyzer 5ERS2. Initial cause yang terjadi yaitu adanya kerusakan pada combustion tube dan heating element, di mana hal ini menyebabkan deviasi yaitu turunnya temperatur analyzer sehingga tidak bekerja pada suhu optimum yaitu di suhu 1300 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan deviasi terhadap hasil analisis yang dihasilkan. Kejadian deviasi ini tentunya harus dicegah dilakukan preventive safeguard sehingga tidak menyebabkan loss event. Untuk preventive safeguard sendiri dilakukan dua tindakan yaitu regen control atau shutdown. Di bagian tindakan regen control kita bisa melakukan maintenance yang rutin, pemasangan instrumen sesuai dengan spesifikasi, kalibrasi serta pengujian CRM. Atau menggunakan tindakan shutdown yaitu mematikan instrumen analisis. Dalam hal terjadian loss event yaitu kerusakan spare part dari combustion tube dan heating element yang harus diganti. Loss event ini akan menyebabkan impact atau dampak sehingga kita perlu melakukan tindakan mitigative safeguard yaitu dengan mitigasi yang pertama penggantian combustion tube dan heating element oleh teknisi yang profesional, kemudian penggantian voltage regulator, maintenance suhu ruangan, kemudian mengeset suhu pada suhu 1000 derajat jika alat tidak digunakan. Jika tidak dilakukan mitigasi, maka kerusakan akan menjadi lebih parah yaitu kerusakan total pada alat instrumen tersebut. Yang kedua, terjadi ledakan atau kebakaran karena kebocoran gas oksigen. Kemudian yang ketiga adalah tidak terpenuhinya TAT, serta yang keempat adalah potensi kehilangan dan menurunnya tingkat kepercayaan dari customer. Berikut adalah hazard identification method, di mana ini digunakan skenario based hazard evaluation procedure dengan analisis bow tie. Hazardnya adalah analisis TS dengan sulfur analyzer, di mana top eventnya adalah kerusakan combustion tube. Hal ini kita untuk mengetahui root cause yaitu penyebabnya. Yang pertama yaitu ketidakstabilan tegangan listrik, kemudian kompetensi dari analis laboratorium, kemudian root cause yang terakhir adalah kondisi ruangan tidak terkontrol.
Root cause yang pertama yaitu ketidakstabilan tegangan listrik bisa dicegah dengan preventive barrier, yaitu penggunaan voltage regulator dan stabilizer listrik. Kemudian untuk kompetensi analis laboratorium, preventive barrier bisa dilakukan itu training pengoperasian alat sulfur analyzer, sehingga orang yang mengoperasikan alat tersebut sudah memiliki kompetensi. Yang ketiga yaitu kondisi ruangan tidak terkontrol, di mana preventive barrier-nya yang itu melakukan conditioning terhadap ruangan analisis dengan memasang air conditioner dengan suhu di bawah 35 dan humidity di bawah 85%. Sehingga preventive barrier ini akan menghalangi atau mencegah terjadinya kerusakan combustion tube dan heating element. Kemudian dari top event ini akan menimbulkan suatu konsekuensi, yaitu kegagalan analisis sampel, ledakan dan kebakaran instrumen, serta potensial kehilangan pelanggan. Sebagai preventif atau sebagai mitigation-nya, yaitu recovery barriers, sehingga konsekuensi tersebut tidak terjadi, yaitu yang pertama konsekuensi kegagalan analisis sampel dengan melakukan recovery barriers, yaitu penggantian spare part. Kemudian untuk konsekuensi atau dampak ledakan dan kebakaran instrumen, dilakukan recovery barrier, yaitu instrumen analisis dimatikan jika alat sedang dalam keadaan tidak bisa dioperasikan. Yang ketiga yaitu konsekuensi potensial kehilangan pelanggan. Hal ini dilakukan recovery barriers, yaitu berupa implementasi prosedur customer relationship management. Kesimpulan dari paparan ini yaitu yang pertama, penerapan the role of safeguard dalam sistem proses safety dapat mencegah rantai kejadian setelah adanya initiating cause. Proses pengidentifikasi bahaya, kemampuan menahan dan mengontrol bahaya, serta mengatasi situasi abnormal dengan perlindungan yang efektif, maka kerugian dan bahaya baik dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun lingkungan yang dapat ditimbulkan mampu untuk dikurangi. Yang kedua yaitu prosedur evaluasi hazard scanner base dengan body analysis. Dalam kasus ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang ditimbulkan oleh peristiwa kerusakan combustion tube dan heating element dari instrumen sulfur analyzer dan mengidentifikasi potensi konsekuensinya, kerusakan yang dapat disebabkan oleh kejadian tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, tindakan pencegahan atau mitigasi apa yang telah dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut dapat mencegah atau mengurangi jumlah kerusakan yang dapat terjadi akibat terjadinya peristiwa tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.